Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada Rosidi, silakan untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Rosidi. Selanjutnya Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada yang tidak masuk, hari ini kita akan masuk ke topik yang sangat menarik dan penting dalam ilmu kimia, yaitu bisa dibaca semuanya. Materinya kali ini apa? Laju reaksi, Bu. Oke, kita akan membahas tentang laju reaksi. Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah menyalakan kembang api atau petasan? Pernah. Bu. Kalian juga pernah mengamati besi yang berkarat atau paku yang berkarat di depan rumah kalian? Iya, Bu. Iya, Pernah. Nah, itu prosesnya lebih cepat yang mana antara kedua proses tersebut? Lebih cepat menyalakan petasan dan lebih lambat dari berkaratnya besi, Bu. Nah, bagus Putri. Lebih cepat menyalakan petasan daripada berkaratnya paku. Lalu apa hubungannya dengan materi laju reaksi yang akan kita pelajari hari ini? Ayo kita telaah bersama-sama dari proses yang sudah Ibu jelaskan tadi. Pada saat kita menyalakan kembang api, itu reaksinya akan berlangsung cepat. Jika dinyalakan, nah itu kan langsung terbakar. Sedangkan pada proses perkaratan paku misalnya yang ada di pagar rumah kalian itu kan berlangsung lama. Bahkan itu bisa memakan waktu berhari-hari ataupun berbulan-bulan. Nah, proses tersebut itu dikatakan sebagai laju reaksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laju reaksi itu menyatakan sebagai cepat atau lambatnya proses kimia yang berlangsung. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada kan? Jadi kita di sini sudah mempelajari mengenai pengertian dari laju reaksi secara umum. Jadi kalian sudah paham kan pengertian laju reaksi secara umum? Sudah, Bu. Oke, bagus. Jika kalian sudah paham, perhatikan gambar di papan tulis ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari gambar di sini? Oke, Ibu jelaskan ya. Hubungan dari gambar ini dan pengertian dari laju reaksi sendiri. Gambar ini menyatakan A plus B yaitu dinyatakan sebagai reaktan. Sedangkan C plus D yaitu produk. Apa hubungan dari keduanya dengan laju reaksi? Laju reaksi itu dinyatakan seberapa cepat produk itu terbentuk dan berkurangnya reaktan untuk membuat produk ini. Sehingga keduanya ini akan saling berhubungan. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Saya, Bu. Silakan Dea. Maksud dari seberapa cepat produk terbentuk atau reaksi berkurang itu bagaimana ya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus sekali Dea. Untuk menjawabnya, Ibu akan menggambarkan grafik ya. Bisa dilihat semuanya.
bisa dilihat semuanya di papan? Bisa, Bu. Oke, karena Ibu tidak akan mengulang lagi ya penjelasannya. Pada awal reaksi, reaktan itu ada dalam keadaan maksimum. Reaktan itu ada dalam keadaan maksimum, sedangkan produk ada dalam keadaan minimum. Ketika reaksi itu berlangsung, semakin lama produk itu akan semakin banyak terbentuk, sedangkan reaktan itu akan semakin berkurang karena digunakan untuk membentuk produk itu sendiri. Mengapa bisa seperti ini? Karena untuk menghasilkan produk itu membutuhkan reaktan yang banyak, sehingga dengan naiknya produk, reaktannya itu berkurang, ya. Contohnya, ketika kita makan nasi pada pagi hari, kita kan itu membutuhkan energi untuk beraktivitas, sedangkan nasi itu sebagai reaktannya. Nasi itu sebagai reaktannya ketika kita makan itu lama-kelamaan kan habis, sedangkan yang diserap oleh tubuh kita yaitu energi, sehingga energi itu dikatakan sebagai produknya. Semakin banyak kita memakan nasi sebagai reaktannya, maka semakin banyak energi yang dihasilkan. Gitu. Apakah sudah menjawab ya? Sudah, Bu. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, selanjutnya jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan bertanya kepada kalian, mengapa reaksi kimia tertentu bisa berlangsung cepat dan bisa berlangsung lambat? Ada yang bisa menjawab? Oke, Ibu jelaskan ya. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Ada yang tahu faktor apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan deh. Konsentrasi dan katalis. Oke, bagus. Suhu juga, Bu. Bagus. Sama luas permukaan, Bu. Oke, sudah pintar semua ya. Kita akan telaah satu-satu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Bisa dilihat di PPT ya. Lebih banyak mana labu Erlenmeyer HCl pada gambar tersebut? Pada labu Erlenmeyer yang 1M, Bu. Mengapa bisa dikatakan lebih banyak? Karena konsentrasinya yang 1M lebih besar daripada yang 0,5M. Bagus. Apa ada yang tahu hubungannya dengan laju reaksi? Ayo, ada yang bisa? Ayo deh, dijawab deh. Tidak tahu, Bu. Oke, tidak apa-apa. Kita bisa lihat slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya, zat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikel-partikelnya itu tersusun lebih rapat dibandingkan dengan konsentrasinya yang rendah, sehingga tumbukan partikel yang ada di konsentrasi tinggi itu lebih sering bertumbuh daripada konsentrasinya yang rendah. Sehingga semakin besar konsentrasi, semakin pekat larutan, maka semakin banyak partikel. Nah, semakin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan, sehingga laju reaksinya itu akan semakin cepat. Selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu suhu. Apa ada yang bisa menjelaskan dari gambar tersebut mengapa gula yang dimasukkan di dalam air panas itu lebih cepat larut dibandingkan air dingin? Ayo dijawab dulu, nanti Ibu tunjuk ya. Ayo silahkan Rosidi. Karena dengan panas molekulnya mudah meleleh, Bu. Baik, bagus Rosidi, kita beri tepukan tangan. Jawaban Rosidi dan jawaban Putri sudah benar. Karena dengan menaikkan temperatur, maka energi kinetik atau energi partikel semakin bertambah, sehingga tumbukannya itu lebih sering terjadi dan frekuensinya itu akan semakin besar, sehingga semakin tinggi suhu, semakin cepat gerakan partikel di dalam larutan dan kemungkinan partikel bertumbuh itu semakin besar, dan sehingga bisa dikatakan laju reaksinya itu akan semakin cepat. Faktor yang ketiga yaitu luas permukaan. Bagaimana pendapatmu mengenai gambar dari luas permukaan tersebut? Kita dari gambar gula merah tersebut itu yang bentuknya lebih kecil itu akan memiliki luas permukaan yang lebih besar sehingga cepat larut. Jawaban yang bagus, Gita. Berikan tepukan tangan pada Gita dulu.
Oke, benar bahwa zat dalam bentuk serbuk itu memiliki luas permukaan yang lebih besar sehingga mempercepat laju reaksi pada proses laju reaksi tersebut. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa semakin kecil ukuran partikel permukaan bidang sentuh, laju reaksinya itu akan semakin cepat. Katalis. Apa sih itu katalis? Ada yang tahu? Zat yang mempercepat reaksi, Bu. Oke, bagus Putri. Ibu tapi mau selain Putri ya yang menjawab. Saya, Bu. Ya, silakan Dea. Zat tambahan yang mempercepat reaksi. Nah, hubungannya dengan laju reaksi itu apa? Dengan diberikannya tambahan katalis, laju reaksinya akan semakin cepat, Bu. Oke, bagus. Berikan tepukan kepada Putri. Oke, semakin banyak katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Sehingga jika ke dalam suatu reaksi itu ditambahkan katalis, maka reaksi akan lebih mudah terjadi. Hal ini disebabkan karena zat-zat yang bereaksi akan lebih mudah melampaui energi aktivasi. Dapat dikatakan yaitu semakin banyak katalis, energi aktivasi itu akan semakin turun dan tumbukan efektifnya itu lebih sering terjadi dan laju reaksinya itu akan semakin cepat. Nah, kita kan sudah belajar tentang konsep, faktor-faktor, dan pengertian. Selanjutnya ada yang dapat merumuskan menjadi perhitungan laju reaksi yang sudah dibahas tadi. Ayo silahkan Rosidi. Pokoknya kalau produk itu semakin lama bertambah, sedangkan reaktan itu semakin lama semakin berkurang, Bu. Oke, kita bisa garis bawahi dari jawabannya Rosidi. Dikatakan bahwa laju reaksi besarnya penambahan produk per waktu. Sedangkan satunya besarnya pengurangan reaktan per waktu. Nah, sehingga kita dapat menuliskan dengan rumus R reaktan sama dengan minus, karena di sini dikatakan bahwa reaktan itu pengurangan. Nah, itu rumusnya minus delta reaktan per delta T. Sedangkan R produk plus, karena di sini itu menggambarkan penambahan. Nah, itu dituliskan plus delta T per delta T. Oke, dari perhitungan ini kita memerlukan satuan konsentrasi dari laju reaksi. Apa itu satuan konsentrasi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan Rosidi. Untuk menghitung jumlah zat dalam reaksi. Bagus. Nah, apa satuan konsentrasi dari laju reaksi? Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Satuan konsentrasi dari laju reaksi yaitu molaritas. Molaritas itu digambarkan dengan huruf M besar. Nah, dengan rumus N per V. N ini yaitu mol. V ini adalah volume. Nah, ketika diketahui gram terlarutnya, rumusnya itu beda lagi. Kalau diketahui gram terlarutnya, maka rumusnya itu M sama dengan D
G dikali 1000 per MR. Biasanya MR-nya ini sudah diketahui dalam soal. Dikali volume. Oke. Biar lebih mendalam lagi pengetahuannya, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya ada di buku, bahwa soalnya tentukan molaritas larutan yang dibuat dari Oke, dari soal ini kita bersama-sama ya, biar saling paham. Nah, yang diketahui pertama itu massa gram terlarutnya, yaitu 2 gram. 2 gram. Yang kedua, volumenya. Volumenya kan sudah diketahui. V sama dengan 500 ml. Dan yang ketiga, MR-nya kan sudah diketahui. Nah, masukkan ke rumus M sama dengan massa gram terlarutnya 2 dikali 1000 per 40 dikali 500. Hasilnya 0,1 M. Nah, jadi molaritas dari larutan ini yaitu 0,1 M. Oke, apakah ada yang dibingungkan? Tidak. Oke. Jika tidak ada yang dibingungkan, Ibu akan beri kalian latihan soal ya. Siapkan buku tulisnya. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Oke, soal yang pertama. Ibu kasih satu soal saja ya. Ya, Bu. Soal yang satu. Ke dalam ruang yang volumenya 2 liter, dimasukkan 4 milimol HI yang kemudian terurai menjadi gas H2 dan I2. Setelah 5 detik, dalam ruang tersebut terdapat 1 mol gas H2. Tentukan laju reaksi pembentukan gas H2 dan laju reaksi peruraian gas HI. Nanti jawabannya dikumpulkan di link yang akan diberikan Ibu di grup WhatsApp ya minggu depan. Baik, Bu. Oke anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Pengertian dan konsep laju reaksi, Bu. Oke, bagus. Terus? Faktor-faktor laju reaksi. Oke. Perhitungan dan molaritas. Oke, bagus semuanya. Mengapa laju reaksi itu bisa cepat dan bisa lambat? Ya. Karena adanya faktor-faktor seperti konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis yang mempengaruhinya, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu rasa sudah paham ya semuanya. Jangan lupa tugas mandirinya dikerjakan. Boleh mengambil dari sumber manapun yang terpercaya. Boleh saling berdiskusi satu sama lain ya. Dan jangan lupa dikumpulkan di link pengumpulan. Sebelumnya silahkan kepada Yehes untuk memimpin doa penutup dulu. Untuk mengakhiri mata pelajaran kita hari ini, akhirnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya kepercayaan masing-masing berdoa Tuhan. Doa selesai. Terima kasih Yehes. Oke, selanjutnya terima kasih atas perhatiannya. Dari Ibu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Bu.